Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung, atau Anda yang setiap hari menantikan updatean terbaru dari Solusi Utang. Saya ucapkan terima kasih banyak ya, karena memang dukungan dan supportan Anda itu berasa banget, sehingga saya pun sampai detik ini masih bisa atau masih berkesempatan memberikan sedikit masukan ataupun motivasi buat teman-teman semuanya ya. Oke, jadi hari ini yang mau kita bahas adalah tentang bagaimana kalau kita tidak merespon telepon dan WhatsApp ya dari debt collector. Ini banyak banget ditanyakan oleh teman-teman semuanya ya, baik itu yang baru telat bayar, yang baru gagal bayar, bahkan bagaimana kalau kita ganti kartu juga gitu loh. Walaupun videonya banyak ya, saya bikin 2019 ada, 2020 ada, 2021 ada, 2022 saya juga membuat hal yang sama, dan kita akan bahas dengan dari debt collector ataupun WA ataupun mengganti kartu. Ya, sebenarnya gini, poin dari telepon ini sebenarnya adalah penghubung ketika jarak jauh. Ya, mungkin jaraknya misalnya Anda di Pulau Jawa, saya berada di Sumatera. Jadi karena ini adalah alat komunikasi untuk mendekatkan yang jauh ya, bukan menjauhkan yang dekat. Tapi mendekatkan yang jauh. Itulah fungsi dari smartphone gitu ya, ataupun lengkap dengan kartu-kartunya. Tapi hari ini yang kita temukan bukan itu. Ketika ada si debt collector yang menelpon si debitur yang menunggak membayar ataupun yang telat membayar, bukan menanyakan soal pembayarannya, justru malah menakut-nakuti, mengintimidasi, mencaci maki ya. Padahal yang dibutuhkan si debitur di saat mereka tidak mampu bayar atau telat bayar adalah motivasi dan edukasi untuk diri mereka. Tapi yang mereka terima adalah hinaan, ancaman, caci maki ya. Habis itu nuansa-nuansa hukum. Ketika yang baru telat bayar pinjol pasti tahu itu, isi di kolom komentar dulu. Di mana-mana aja Anda yang paling pertama ini yang harus Anda isi. Di aplikasi mana Anda yang paling sering diancam dengan pasal perdata dan pidana? Pasal perdatanya 12 sekian atau pasal pidananya 37 sekian. Ya, isi di kolom komentar. Habis itu di aplikasi mana Anda paling sering dicaci maki? Isi di kolom komentar. Ya. Dan caci maki yang seperti apa yang paling Anda takuti ketika mengangkat telepon ataupun WhatsApp? Isi di kolom komentar. Ya. Dengan begitu kita bisa menganalisa. Kalau saya pribadi, bagaimana kalau kita tidak mengangkat telepon debt collector, bagaimana kalau kita tidak membalas WA debt collector, dan bagaimana kalau kita mengganti nomor. Kita tidak mengangkat telepon debt collector, alasan yang paling utama adalah kita sedang panik-paniknya, kita sedang stres-stresnya mencarikan dana untuk mereka, malah mereka menghina kita, mematahkan semangat kita, mencaci maki kita. Itulah yang terjadi. Kenapa orang-orang tidak mau lagi berkomunikasi dengan debt collector via telepon? Karena tidak pernah mendapatkan solusi yang tepat di balik permasalahan mereka. Ya, debt collector hanya mementingkan pekerjaan mereka tanpa mempedulikan keadaan dari si debiturnya. Di satu sisi memang ini terjadi karena kesalahan debitur, karena telah ingkar janji. Tapi di sisi lain, tidakkah kita sadari mereka meminjam akibat apa? Akibat uang mereka tidak ada. Ya. Bisa aja karena mereka itu kan semuanya prediksi. Feeling, prediksi. Ya, yang namanya usaha soal rezeki Tuhan yang menentukan. Ya. Terkadang rezeki pun sudah ada biaya lagi yang paling dibutuhkan. Contoh berdempet. Besok pagi mau bayar tagihan, malam tadi anak dia masuk rumah sakit. Mana yang lebih dipentingkan? Ya, bayar tagihan atau ngobatin anaknya dulu? Ngobatin anaknya dulu. Ya. Misalnya besok pagi tagihan mau datang, hari ini dia nggak ada uang lagi untuk makan. Mana yang paling diutamakan? Diutamakan untuk makan dulu, dibelikanlah buat makanan. Ya. Egois memang egois dia.
Salah, memang salah. Karena ingkar janji. Tapi mana yang lebih dipentingkan? Dua-duanya penting. Yang paling penting makan, ya, kesehatan. Itu yang paling penting. Gak mungkin juga dia anaknya sakit, duitnya cuman itu satu-satunya, dia bayarkan buat utang. Sebodoh-bodohnya manusia, ini tidak akan terjadi, ya. Sehingga itulah kenapa orang-orang tidak mau berkomunikasi dengan debt collector, karena tidak bisa mengerti dan pengertian dalam posisi itu. Tak jarang debt collector asalkan tidak mendapatkan tagihan mereka, melontarkan kata-kata yang tidak pantas, melontarkan ucapan yang menyinggung, menakuti, seakan-akan mengancam ini. Jadi orang bukannya dibikin senang, malah dibikin panik. Ya. Coba sesekali debt collector misalnya, ada nih si debitur bilangin, "Mohon maaf Pak, tadi malam anak saya sakit, anak saya masuk rumah sakit. Jadi sehingga dana ansuran itu saya pakai dulu untuk pengobatan anak saya. Bisa nggak Pak? Nanti saya usahakan secepatnya, palingan agak 2 minggu atau 3 minggu. Apa yang dikatakan debt collector? Seenak jidatmu. Ini bukan perusahaanmu. Jangan mengatur-ngatur. Di sini sudah ada perjanjian. Kami tidak mau tahu, cari talangan dana. Kalau tidak kami proses ke hukum. Kata-kata atau tidak? Ya, sering banget ini terjadi loh sama debt collector. Ya. Sehingga itulah yang menyebabkan orang-orang malas berkomunikasi, malas bercerita, malas menjelaskan kepada debt collector, ya. Makanya saya bilangin, sistem yang paling buruk di Indonesia ini dari pinjol adalah sistem penagihan dan sistem denda plus bunga. Itu yang paling buruk gitu loh. Ya, bukan kehadiran pinjolnya tapi sistemnya. Ya. Sistem ini lahir kenapa? Karena hadirnya pinjol. Dan ini kenapa terus-terusan seperti ini? Karena tidak ada satu lembaga pun yang mengusut tentang soal sistem-sistem seperti ini. Ya. Kenapa? Karena orang sibuk trading. Sibuk dengan ngurusin urusan-urusan yang saya rasa bukan trading aja ya. Mungkin kalau dari OJK mungkin lebih sibuk ke pemulihan ekonomi, mungkin di bagian kelas menengah ke atas. Tapi tidak dipikirkan tentang pemulihan ekonomi bagi mereka yang terjebak di pinjaman online dengan diberatkan bunga dan denda yang begitu besar, itu tidak masuk dalam kategori. Ya. Habis itu via WhatsApp. Ya. Kenapa orang-orang malas merespon dan justru malah memblokir? Ya. Ini debt collector sebetulnya sudah bisa introspeksi diri ini. Selama ini pola penagihan Anda yang mencaci maki, yang menghina, itu tidak akan berhasil. Ya. Ukurannya kan introspeksi diri. Biasanya debt collector untuk membuka sebuah pembicaraan langsung ke nuansa hukum. Walaupun poin bawah, bayarkan tagihan Anda sebelum jam sekian. Ya. Tapi di awal kalimat dibalutkan dengan nuansa hukum yang membuat orang yang membaca gregetan. Ya. Yang membuat orang membaca itu langsung dak. Ya. Coba aja lah dulu disapa. Halo ibu, ini kayak orang nagih pajak. Anda lihat itu dari dirjen pajak, kan nunggak juga orang pajak, tapi dia nggak pernah, woi bayar pajak kau, kalau nggak berhenti kau tinggal di Indonesia. Kan nggak pernah dirjen pajak melakukan hal itu, ya. Besar lagi pajak-pajak orang kaya yang mati-mati itu, banyak lagi pajaknya itu, tapi nggak pernah dia mencaci maki, menghina, tapi dia selalu dengan humanis. Selamat untuk bapak ini, bagaimana keadaannya, tolong pajaknya dibayarkan. Kan diingatkan, kan memang tugas kita untuk pengingatan. Ini seakan-akan debt collector dia pula yang punya perusahaan, ya, dia pula yang pemilik perusahaan itu, seakan-akan seperti itu, melebihi gaya bos besar, ya. Kan itu makanya penyebab orang-orang malas berkomunikasi dengan debt collector, karena tidak nyambung dengan konsep dan fakta yang terjadi, ya. Debt collector otaknya nggak ada, dia hanya difasilitasi untuk mencaci maki, menagih dengan pola mereka, yang penting uang dapat. Otak dia tidak dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk berpikir. Yang dibutuhkan cuma tenaga dan bacot dia. Kan cuma itu aja yang dibutuhkan. Mana ada debt collector yang dibutuhkan otak dia untuk berpikir kayak mana usaha perusahaan itu bisa berkembang? Nggak ada, ya. Nggak pernah dipakai itu. Debt collector itu cuman tingkat paling bawah di sebuah perusahaan lembaga keuangan, ya, atau pelaku jasa keuangan. Tingkat paling bawah mereka itu.
Tak jarang juga mereka tidak akan diakui, tidak ada jenjang karir mereka di situ. Ya, kayak mana mau jenjang karir kayak gitu, orang cara sistem aja mereka nggak paham kok, kayak mana mendekati masyarakat, kayak mana menaklukkan kerumitan yang terjadi di tengah masyarakat. Karena kita ini banyak loh, orang ini kalau sudah minjam memang fakta orang ini akan meribu alasan, dan ribu alasan inilah yang akan dipecahkan oleh debt collector, bukan dicaci maki oleh debt collector. Kayak mana kita memecahkan orang-orang yang sulit membayar ini? Ya, kalau memang melahirkan debt collector yang berkualitas, tapi ini debt collectornya no kualitas gitu loh ya. Jadi seakan-akan sudah ibarat kita bawa motor, sudah panas pula stang daripada mesin gitu loh. Perusahaan aja santai-santai aja, debt collector mati-matian gitu loh. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau dibilang hebat dari mana? Ya. Nggak ada hebat-hebatnya jadi debt collector itu. Itulah salah satu juga orang tidak mau mengangkat atau merespon WA. Ya. Oke, habis itu lagi adalah kenapa orang-orang mengganti kartu. Ya. Siapa yang tidak mengganti kartu kalau setiap hari ribuan telepon yang akan masuk? Emang handphone ini kalau berdering, satu kali berdering 30 detik kali 1000. Ya. Berapa jam dia harus berdering? Tahan nggak baterainya kira-kira? Jadi handphone yang bisa kita manfaatkan untuk bermanfaat lama, berguna lama, menjadi usia pakainya hanya beberapa bulan kalau kita sudah diteror debt collector. Ya. Karena si kerja mesin di dalam ini akan cepat panas. Ditelepon terus. Ya. Akhirnya apa? Mubazir, handphone akan rusak secara cuma-cuma, sehingga ganti kartu. Itu yang paling pertama. Karena dia tidak mampu lagi beli handphone ini, dia ganti kartu dulu supaya tidak berdering lagi. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia sudah tidak memiliki handphone atau sudah tidak mempunyai kartu yang bisa diakses, dia bisa lebih fokus untuk mencari uang. Ya, kalau dia masih menyalakan handphone dia dengan nomor yang sama, setiap hari akan menghadapi ancaman. Setiap hari akan membaca nuansa-nuansa hukum dengan caci maki. Siapa yang nggak panik? Kapan dia mau bekerja? Ya. Jadi orang yang mengganti kartu itu nggak ada yang salah selagi masih handphone mereka. Ya, orang yang tidak mengangkat telepon ya nggak ada masalah. Yang penting orang itu menelpon ke nomor mereka, bukan ke nomor orang lain. WhatsApp juga seperti itu, tidak direspon juga nggak ada masalah, karena juga tidak menemukan solusi yang ada. Apa yang harusnya kita lakukan, Bang? Setelah semuanya Anda lakukan, tidak ngangkat telepon, tidak membalas WA, tidak sudah mengganti kartu, tinggal yang Anda lakukan adalah fokus kayak mana Anda bisa membenahi diri Anda. Pelan-pelan kumpulkan uangnya, bekerjalah dengan ketenangan pikiran. Nanti kalau uangnya sudah terkumpul, selesaikan satu persatu permasalahan Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya nanti yang mau bergabung dalam grup WA, silahkan gabung di video ini. Nanti linknya sudah saya sematkan di dalam komunitas